Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Solok kelas 48. Perkenalkan, saya Rifa Amrizona sebagai pengajar praktik. Saya Rudi Hartono, SD 13 Batu Bejanjang. Saya Reflani Harson dari SMKN 1 Bukit Sundi. Saya Elsa dari SD 13 Sungai Jambur. Saya Fitri Syafril dari SMA Negeri 1 Lembang Jaya. Saya Elviasmi dari SD 24 Kotu Anau. Dan saya Muswar Dedi dari SD Negeri 03 Muara Panas. Guru Penggerak, Bergerak, bergerak, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Waalaikumsalam Bu Elsa. Gimana kabarnya Pak Rudi? Alhamdulillah baik Bu Elsa. Gimana kabar Bu Elsa? Alhamdulillah baik Pak Rudi. Baiklah Pak Rudi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik pelajaran kita pada hari ini ya Pak. Nanti pada coaching saya akan mengamati coach dan coache sesuai dengan nilai yang ada pada rubrik penilaiannya Pak ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak nantinya memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nanti pada coaching? Baik Bu. Yang pertama saya akan mengembangkan yaitu yang pertama present, yaitu kehadiran penuh. Seterusnya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya. Kemudian pertanyaan kedua kepada Bapak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik saat observasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach supaya kita bisa menggali yang ada pada coach. Ya, terima kasih Pak. Kemudian terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan nanti saat proses coaching? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut sehingga dia bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Baik Pak, demikian dulu ya pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Bagaimana kabarnya Pak Dedi hari ini? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Begini Pak Dedi, sepertinya kita agak mengisi banyak waktu ya Bu, ya Pak ya. Mungkin cukup dengan waktu 15 menit atau sampai 20 menit. Untuk itu kita ngobrol. Berarti apa nih yang mau Bapak sampaikan kepada saya? Begini Pak, terkait dengan proses pembelajaran saya di sekolah Pak, pembelajaran di kelas. Jadi sebagian dari kegiatan dari rekan-rekan saya dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas itu masih mengajar dari bentuk yang monoton. Artinya masih banyak melakukan proses pembelajaran dalam bentuk metode ceramah. Padahal sesuai dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan terutama di proses kurikulum sekarang ya Pak ya, kurikulum merdeka. Di sini dituntut ataupun diminta seorang guru lebih kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode ataupun media pembelajaran yang menarik. Tapi di sini saya melihat Pak, sebagian besar dari rekan-rekan saya di sekolah, melihat di kelas juga Pak, mereka masih banyak menggunakan proses pembelajaran secara konvensional Pak. Oke Pak, mungkin kalau saya garis bawah ini
Berarti permasalahan dari Pak Dedi adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang masih monoton, belum bervariatif. Begitu ya Pak ya? Betul sekali Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang dapat Pak Dedi dapatkan? Terima kasih ya Pak Rudi. Adapun yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini ya Pak ya, bagaimana nanti terjadinya perubahan cara mengajar, baik bagi saya sendiri maupun bagi rekan-rekan saya di sekolah, sehingga menjadikan proses pembelajaran itu menarik kepada siswa saya Pak. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Jadi yang Bapak Dedi harapkan ini adanya perubahan bagi guru-guru atau rekan ya. Betul Pak. Jadi kira-kira perubahan apa yang Pak Dedi ingin lihat atau dapatkan? Terima kasih Pak. Di sini saya ingin adanya perubahan dalam proses pembelajaran itu. Yang pertama sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi ya Pak ya, dimana dalam kurikulum Merdeka, apalagi di sekolah kita kan sudah menerapkan untuk kelas 1, kelas 4, 2, dan 5 Pak. Jadi dalam proses penerapan kurikulum Merdeka ini saya mengharapkan sebenarnya terjadinya pola pikir dari rekan-rekan guru termasuk saya sendiri nantinya dalam menerapkan model ataupun media pembelajaran yang berbasisnya seperti penggunaan IT. Karena kita lihat sekarang kan proses pembelajaran yang kurikulum Merdeka itu dituntut kreativitas. Kalau kita lihat ya Pak ya, di dunia maya apa yang tidak ada ya Pak ya, Iya, itu baik itu kanal YouTube ataupun kita lihat konten-konten yang ada, bisa kita lihat juga kita cari di media-media sosial, proses pembelajaran itu kan banyak. Itu barangkali Pak, termasuk salah satunya juga nanti bagaimana rekan-rekan guru juga dapat memanfaatkan aplikasi Canva Pak. Jadi biasanya kan mengajar ini menggunakan PowerPoint. Jadi bagaimana kali ini merubah paradigma yang biasa itu menjadi luar biasa. Biasanya menggunakan PowerPoint, sekarang bagaimana rekan-rekan guru itu mampu memanfaatkan media seperti video pembelajaran dalam bentuk Canva, begitu Pak. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Menginginkan supaya kita itu tidak cenderung ke model yang lama ya. Betul Pak, ya. Oke Pak, dari yang Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran yang kita gunakan bervariasi metode. Nah, jadi model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal, ya Pak ya? Iya Pak. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bapak ini sekarang berada di level berapa nih? Terima kasih Pak. Seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, idealnya kan kita berada di level 10. Tapi kalau saya lihat di sekolah saya saat ini mungkin baru berada di level 7 Pak. Berada di level 7, melihat proses pembelajaran yang ada. Itulah Pak, berada baru di level 7. Oke. Kalau kita di level 5, kondisi sekarang ini kira-kira Bapak sekarang mengatakan sudah ada di level 7 ya? Iya, betul. Jadi berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bapak ini? Terima kasih Pak. Tadi kan sudah dikatakan juga idealnya kan berada di level 10. Tapi Pak, di sekolah saya karena baru penerapan kurikulum Merdeka ini baru untuk 4 kelas, saya belum bisa menargetkan ke level 10. Kalau menurut saya baru kita bisa di sini menargetkan paling tidak berada di level 9 Pak. Karena kalau 10 itu tahapnya sempurna, dan itu memang kita optimis juga Pak berada pada level 10. Tapi untuk saat ini kita baru bisa mengusahakan berada pada level 9 Pak. Oke, berarti kita harus optimis ya? Iya Pak. Jangan pesimis ya Pak Iya, ya? betul. Oke, dari level 7 ya Pak ya, kira-kira usaha Bapak ini apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Terima kasih Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, untuk mencapai ke level 9 tentunya seperti yang sudah saya uraikan tadi juga Pak,
bagaimana rekan-rekan guru bekerja sama secara berkolaboratif di sekolah untuk menciptakan ataupun menemukan ide-ide kreatif dalam proses pembelajaran. Seperti tadi menggunakan contohnya dalam bentuk media Canva, kemudian menggunakan media-media yang berbasis IT, bisa juga dalam bentuk medianya Quizzes yang itu berdampak positif kepada target peningkatan di level 9, Pak. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Untuk mentoring, nanti Bapak akan merencanakan dengan kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara fase, tapi dia bergantian seperti itu Pak. Jadi selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Bisakah dan teman-teman Bapak tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya? Terima kasih Pak. Sebenarnya tadi dari segi kegiatan mentoring yang saya lakukan juga dengan face to face kepada masing-masing rekan-rekan guru, karena alhamdulillah Pak di sekolah kan kita juga disuruh selalu mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan keluar, dan itu pengimbasannya ke teman kita, dan itu saya lakukan dalam bentuk kegiatan mentoring. Sejauh ini Pak, kegiatan yang saya lakukan baik itu mentoring ataupun berdiskusi secara kolaborasi, itu yang saya rasakan bagi teman-teman saya sampai saat sekarang ini alhamdulillah Pak, aman-aman saja Pak, dan mereka menerima dengan perubahan ini. Oke. Berarti Bapak pengen ya merencanakan tentang mentoring. Betul Pak. Pendampingannya dengan pelatihan, adanya workshop. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bapak untuk saya ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Seperti tadi Pak, mungkin saya lebih nyaman kepada aspek mentoring Pak. Mentoring karena mentoring ini kan face to face kepada rekan-rekan, kemudian nanti juga di samping itu dalam kegiatan mentoring ini kan juga sifatnya berbagi. Mentoring secara berkolaborasi, dan tentunya pertama saya memang melakukan koordinasi dulu Pak dengan kepala sekolah, dengan pengawas, baru nanti kegiatan ini saya lakukan Pak. Oke Pak Devi. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak ini memerlukan support atau memerlukan bantuan. Di antaranya siapa atau gimana nih Pak? Terima kasih Pak. Berbicara tentang dukungan, memang sih secara apanya saya memang membutuhkan sekali Pak support ataupun dukungan. Yang pertama, dukungan ini tentunya saya ingin dapat dulu dari kepala sekolah, karena kita yakin ya Pak ya, setiap apa yang kita usahakan di sekolah ini kalau seandainya tidak dari respon ataupun dukungan dari kepala sekolah, secemerlang apapun ide kita ataupun bagaimanapun kita memberikan suatu solusi, ketika kepala sekolah kita tidak mendukung, tentu hal itu tidak akan terjadi. Nah, makanya yang pertama saya ingin mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentu dukungan dari mente saya sendiri, yaitu dalam bentuk rekan-rekan yang saya lakukan dalam bentuk kegiatan mentoring. Itu barangkali Pak. Oke, bagus ya Pak ya. Berarti Bapak pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih bisa Bapak realisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Pak. Kalau seandainya tidak ada halangan, rencana saya minggu depan Pak. Minggu depan sesudah, apalagi di tempat saya sekarang sedang melaksanakan kegiatan pelatihan implementasi kurikulum Merdeka Pak. Jadi rencana sesudah kegiatan pelatihan kurikulum Merdeka ini, saya akan langsung terapkan kegiatan kita ini Pak. Oke Bapak Adedi, bagus sekali ya Pak. Kira-kira Bapak dari percakapan kita ini apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah Pak, dari sejauh yang kita lakukan ini banyak hal yang positif yang saya dapatkan dari percakapan kita ini, terutama bagaimana cara untuk melakukan perubahan Pak. Perubahan di sekolah saya ataupun di kelas, yaitu dengan adanya kegiatan mentoring yang insya Allah akan saya lakukan. Kemudian adanya kolaborasi dari rekan-rekan guru,
Kemudian nanti juga saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan yang lain yang ahli di bidang-bidang yang berhubungan dengan kegiatan IT yang bisa saya manfaatkan nanti untuk pemanfaatan media-media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Pak. Kita sudah ada gambaran untuk bagaimana kita bisa menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih berkreatif. Saya tunggu nanti ya kabarnya setelah melakukan mentoring itu untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak Dedi. Semoga rencana Bapak untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Pak, terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Bapak karena telah bersedia meluangkan waktunya, mendengarkan keluh kesah saya, kemudian mendengarkan aspirasi-aspirasi saya, sekaligus bisa nanti saya akan lakukan apa yang saya dapatkan dari kegiatan kita hari ini untuk melakukan suatu perubahan di sekolah saya. Oke Pak, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan yang ingin Bapak ceritakan. Langsung saya hubungi ya. Saya juga pengen semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Ya Pak ya, begitu saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Bu Esa. Pak Rudi, tadi Bapak sampaikan coaching dengan Pak Dedi. Sangat bagus sekali ya Pak. Nah, sebelum penutupan Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak pasca observasi tadi. Yang pertama, apa saja sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang ingin Bapak capai? Terima kasih Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan dan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi dan juga menemukan solusi untuk coaching itu sendiri. Ya Pak, bagus. Oke Pak Rudi, menurut saya sebagai observer ya berlebih tadi proses coaching tadi Pak Rudi dan Pak Dedi sudah berjalan dengan baik. Juga proses menggali masalah dan pertanyaan dari coachingnya juga sesuai dengan alur ceritanya. Kemudian selanjutnya tadi juga dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang sudah Bapak lakukan? Terima kasih Bu. Mungkin di sini kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi ya proses hingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Ya Bu. Demikianlah pertemuan kita hari ini Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.